Shalom semuanya, langsung aja to the point. Kali ini aku bukan mau bahas tentang teologi ya, tentang Alkitab, tapi aku sedikit di sini mau menanggapi satu fenomena yang baru kemarin tuh terjadi ya, yang baru-baru ini viral antara Rudipan Layar Teologi dengan Bung Albert Rumampu, di mana di situ ada postingan Albert Rumampu bilang Rudipan itu pakai rok. Jadi kemarin itu sedikit ya, kami itu ada, aku dan Bang Rudi itu chattingan sedikit ya untuk bahas. Sebenarnya itu adalah bahasaku. Pakai rok itu yang kutujukan kepada Bung Albert, yang mungkin dia ambil terkait dengan sampai sekarang itu Bung Albert itu sama sekali tidak pernah ada menjawab pertanyaanku terkait perdebatannya kemarin itu dengan salah satu timku itu Juruan Sinaga. Justru di sini aku kok yang merasa lebih gentle dikit karena aku menjawab apa yang menjadi beban hidupnya masalah Kejadian 1:26, aku sudah bikin di kontenku, tapi dia sampai sekarang itu tidak ada membahas tentang pertanyaanku terkait apakah orang bisa terima buah pikirku. Itu urusan nanti, itu terserah orang lain. Setelah aku melihat beberapa gerakan Bung Albert ini, ya memang polanya kayak gitu. Jadi kita memang nggak bisa berekspektasi terlalu tinggi karena kualitasnya sebatas bisa. Ya bukan hanya ini saja ya, sebenarnya kelompok ini mayoritas Reform Calvinis ya. Ini dari beberapa tahun yang lalu, atmosfer kelompok ini yang memang dari dulu itu always menjadi troublemaker. Aku ada teringat dengan gaya jemaat mula-mula yang katanya itu disukai banyak orang. Nah, kalau kita lihat di sana di jemaat mula-mula itu bukan bicara tentang doktrin ya. Kalau kita dibenci karena kita bawa doktrin itu hal yang lumrah aja, semua bisa aja begitu ya. Nggak semua orang suka dengan ajaran tulip, nggak semua orang suka dengan karunia-karunia Allah, nggak semua orang suka dengan doktrinnya saksi Jehovah, Mormon atau yang lainnya, is okay. Tapi ini bukan bicara masalah doktrin, tetapi bicara masalah lifestyle, gaya ya. Semua orang di luar kelompok kita semua membenci. Nah, ini berarti ada yang salah dengan kelompok kita kan. Sekali lagi, ini bukan bicara masalah doktrin. Spirit apa sih yang ada di dalam diri mereka adalah pelaku utama ketika menyerang pribadi. Tapi ibarat orang yang berutang sama kita, kalau kita tagih kelihatannya kita yang lebih kejam gitu ya. Tetapi sebenarnya mereka lah pelaku utamanya. Satu hari waktu Layar Teologi itu ada singgung tentang sewa rukonya si Deki Ngadas, yang aku juga itu nggak tahu ya. Kemudian ada salah satu followernya itu yang mencak-mencak bilang kalau misalnya nggak suka doktrinnya, jangan serang pribadinya, tapi serang doktrinnya. Di situ aku merasa banyak stand up komedi karena mereka sendirilah pelaku utamanya. Ini terbukti ketika si Albert ini bikin konten, ya, kemudian dia sisipkan di situ masalah-masalah pribadi yang lama antara Joshua, kan di dalamnya itu ada aku gitu ya. Apakah hanya untuk meraup duit, rating? Ini masih mending. Ada sesuatu yang lebih parah yang perlu kita waspadai. Well, kita lihat ini salah satu postingan dari followernya. Jadi, kalau kita mau temukan ciri-ciri Wahabi dalam kekristenan itu ada di kelompok ini. Ini persis kayak ayat Yohanes 19 ayat 2. Ini juga untuk kalangan kita sendiri, bukan untuk luar aja. Mereka akan membunuhmu dan menyangka mereka itu berbakti untuk Allah. Pikiran ini hanyalah pola pengulangan dari apa yang terjadi di zaman lampau, di mana karena doktrin ada teolog-teolog Kristen itu yang memang membunuh. Nah, kalau bicara bidat, ya mereka Protestan itu juga masih bidat Katolik. Anatema untuk Luther, untuk Reformator itu nggak pernah dicabut. Tidak ada ajaran untuk merestorasi kembali ke ajaran yang benar, mereka juga nggak terima. Di setiap agama itu ada selalu preman-preman yang berjubah agama. Tidak ada pengikut Kristus yang membunuh demi ajaran. Apalagi kita sudah bicara di PB. Nah, tadi itu udah nggak nyambung, sudah bicara PL, kemudian yang diangkatnya itu antara Elia dengan Nabi Baal. Kan udah kemana-mana, udah nggak nyambung. Di mana juga ini salah satu letak kesalahannya. Letak kesalahannya adalah di gereja itu sendiri, di pemimpin-pemimpin itu sendiri. Kalau model pemimpinnya seperti Budi Asali yang pernah bikin postingan untuk Pariaji yang meninggal, ini adalah role model, ini adalah figur, mau jadi apa?
Mereka itu selalu dicecokin doktrin, tapi tidak menyentuh di sisi lain. Mereka itu sering bersembunyi di balik khotbah-khotbah. Yang penting adalah Injil, yang penting adalah. Tapi mereka lupa di Alkitab itu pelayanan Yesus itu juga menyentuh di bagian-bagian psikologi. Banyak jiwa-jiwa yang sakit. Baru-baru ini kita dihebohkan satu mantan pendeta ya yang bunuh. Yang setelah membunuh dia itu dia nggak merasa menyesal. Kenapa dalam gereja bisa ada produk yang mengajarkan untuk membunuh orang yang beda ajaran? Mereka selalu bilang, kelompok ini bilang, kami menyampaikan kebenaran Alkitab. Kebenaran Alkitab yang mana? Semua gereja, semua orang juga merasa sampaikan kebenaran kok. Abdul Somad, Habib Rizik juga menyampaikan kebenaran menurut versi mereka. Apakah ada satu gereja yang teologianya sempurna? Apakah ada satu orang yang benar-benar 100% total sudah menguasai teologi, sudah menguasai Alkitab? Salah satu problem mereka ini lebih bercorak kepada hafalan-hafalan. Ketika mereka menemukan suatu argumen atau menemukan suatu penjabaran yang mungkin itu sedikit lain, yang sedikit anomali, kenapa mereka ini sepertinya tabu dan tidak mau dibawa ke sana? Karena memang mereka ini sudah dididik pola-pola Indonesia, budaya-budaya hafalan. Jadi ibaratnya mereka hanya menelan yang sudah-sudah. Tetapi kreativitas pikir, keterampilan pikir jarang aku lihat ada di sini. Pengetahuan itu semakin bertambah. Jadi pengetahuan yang semakin berkembang ini itu bisa meneguhkan, menjelaskan apa yang mungkin belum dijelaskan atau mungkin yang belum terjelaskan dalam Alkitab. Mereka tidak akan bisa dibawa kemari karena memang itu tadi dari sekolahan dulu kita sudah dibiasakan untuk dijejali dengan hafalan-hafalan, bukan dengan keterampilan pikir, tidak dengan kreativitas pikir. Makanya ketika membahas keteologian, mereka merasa merekalah yang paling benar, merekalah yang menjadi patron kebenaran, padahal sebenarnya sangat kering, sangat primitif, dan sangat picik. Jadi ibarat sekarang itu sudah ada teknologi gaun semprot yang disemprotkan itu dia langsung menjadi pakaian, mereka ini masih pakai daun. Makanya Anda itu cuma menjadi kelompok pembeo. Di dalam dunia pendidikan, keterampilan pikir yang paling rendah itu adalah hafalan. Yang kedua itu di atasnya ada memahami, understanding. Di atasnya itu yang ketiga itu ada menerapkan, playing. Dan keterampilan tingkat tinggi itu adalah analisa, keterampilan menganalisa. Kemudian mengevaluasi, yang paling tinggi itu adalah menciptakan atau menemukan. Itu udah kayak Habibie ya. Seperti ilmuwan. Semua kelompok di luar kelompok ini membenci mereka, tidak ada yang suka dengan kelompok ini. Ya kalau hanya kelompok kita sendiri menyukai diri kita sendiri, pengikut Habib Rizik juga suka kok dengan kelompoknya di Satanic Church, Satanic Temple, gereja setan juga suka kok dengan kelompoknya. Lia Eden juga merasa kelompoknya bagus, baik. Tapi validasinya dari orang lain bagaimana?